Tadi sudah menggambar-gambar, kemarin sudah gambar-gambar ya. Sekarang nanti ada praktek cerminnya yang biasa kamu gunakan di rumah untuk bercermin atau ngaca. Itu nanti kamu gunakan untuk apa di sini? Yaitu judulnya faktor tenaga surya. Silakan masuk. Sudah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, monggo tadi ketua kelasnya sudah memimpin, waktunya sudah. Mungkin perwakilan bendara atau sekretaris? Ya. Oke, siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih yang sudah berdoa. Semoga semuanya selalu diberikan. Kevin, Claudia, lagi ada yang aku harus diberikan. Tapi di sini kalian nanti ada yang pertama tetap menjelaskan fenomena ilmiah. Nanti saya kasih linknya. Kemarin sudah tak kasih ya di grup. Link yang di situ ada bagaimana cara pembuatan, kemudian apa itu energi terbarukan dan tidak terbarukan, sudah tak kasih linknya kan. Kemudian nanti setelah kalian memahami itu seperti yang tadi, kalian mendesain. Memang secara desainnya sudah saya siapkan di situ, nanti bisa diambil ke kelompok 1. Kemudian ada refleksi kekurangan seperti yang tadi, kemudian nanti juga menerjemahkan data dan bukti. Semoga nanti bisa praktek di luar lumayan panas, jadi nanti ambil tisu, kemudian ditaruh di atasnya. Ntar saya akan tisu, ambil di atasnya nanti akan terbakar. Kalau ingin membakar masa lalu juga bisa. Cara 1 sampai 10 tadi. Oke, saya lanjutkan. Ini. Saya sudah memberikan informasi terkait ini, jadi nanti tak coba untuk nyalakan juga terkait dengan sumber energi terbarukan. Semoga bisa ya. Membawakan materi dengan judul Sejam Pinter Energi Terbarukan. Materi ini tuh cocok untuk kalian yang belum tahu energi terbarukan itu apa, yang nantinya itu kalian ingin bercerita nih, energi terbarukan itu seperti apa. Karena kan kita tahu kalau energi terbarukan itu sedang booming di dunia. Dan juga untuk kalian yang sudah tahu energi terbarukan itu apa, pada materi ini juga ingin mengajak kalian untuk berdiskusi nih, masalah-masalah yang ada di energi terbarukan itu seperti apa, inovasinya itu gimana, dan bagaimana caranya menghadapi tantangan-tantangan untuk energi terbarukan. Outline kali ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, kenalan dengan energi. Yang kedua, peran energi terbarukan menghadapi tantangan dunia. Dan yang terakhir adalah menaikkan peran energi terbarukan. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu kenalan dengan energi. Jadi, energi diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama adalah tidak terbarukan, yang kedua adalah baru dan terbarukan. Kita yang ke pertama dulu. Energi yang tidak terbarukan itu proses produksinya jauh lebih lambat daripada proses pemakaiannya. Contohnya itu minyak, batu bara, dan juga gas. Jadi energi ini berasal dari fosil yang tertimbun jutaan tahun lalu kita manfaatkan saat ini. Nah, yang kedua, baru dan terbarukan. Untuk definisi ini, saya menganjurkan kita menganut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007, yang nantinya akan saya jelaskan kenapa kalian harus menganut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007. Yang pertama, baru. Berasal dari sumber energi yang baru atau teknologinya juga baru. Itu bisa bersumber dari yang terbarukan dan juga tidak terbarukan. Nah, contohnya nih ya, ada dari coal base methane, ada liquefied natural juga, lalu ada hidrogen, ada nuklir. Nah, di sini saya bisa mengambil contoh nih, coal base methane. Dia kan sumbernya dari energi fosil, kok bisa disebut energi baru? Nah, tadi definisinya kan bilang berasal dari teknologi yang baru. Nah, kan coal base methane itu menggunakan teknologi yang belum ada sebelumnya, makanya coal base methane itu dikategorikan menjadi energi yang baru. Untuk energi terbarukan, definisinya adalah berasal dari sumber energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Contoh-contohnya itu apa? Panas bumi, matahari, angin, air, bioenergi, terus energi maritim, dan juga ocean thermal energy conversion. Nah, kalian harus highlight nih di sini, berkelanjutan, terus juga dikelola dengan baik.
Kenapa hal ini penting untuk di-highlight? Karena ada orang yang beranggapan bahwa panas bumi itu tidak termasuk energi terbarukan, karena energi itu akan habis setelah 30 tahun. Itu memang benar sebenarnya, tetapi hal itu juga bisa disebabkan dari pemakaian atau proses pemanfaatannya terlalu masif dan juga di luar batas dari energi itu sendiri. Nah, makanya jika kita menggunakan panas bumi dengan baik dan bijak, energi itu bisa dikategorikan menjadi energi yang berkelanjutan. Nah, di sini makanya penting nih kita pakai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007. Kita langsung masuk saja kali ya ke jenis-jenis jenis-jenis energi itu sendiri. Yang pertama adalah jenis energi matahari. Energi matahari itu dimanfaatkan melalui dua cara. Yang pertama kita bisa menggunakan panel surya, dan yang kedua itu bisa melalui kolektor surya. Dalam sektor listrik, untuk panel surya itu bisa langsung dikonversikan dari matahari menjadi listrik. Tapi untuk yang kolektor surya itu harus melakukan suatu proses lagi untuk menjadi energi listrik. Kita langsung masuk dulu kali ya ke yang panel surya. Panel surya ini sudah dimanfaatkan di rumahan-rumahan di dunia. Di Indonesia juga sudah ada, dan juga sudah ada peraturan yang mengatur tentang penggunaan panel surya di rumah-rumah di Indonesia. Jadi, ketika kita memasang panel surya, kita akan mendapatkan tambahan energi listrik dari matahari ketika siang hari atau ketika matahari itu sedang bersinar. Jadi, energi matahari ini langsung dikonversikan nih menjadi listrik. Gelombang-gelombang dari matahari, dia akan menabrak panel surya. Di panel surya itu ada elektron-elektron, nanti elektronnya itu akan mengalir. Singkat cerita, jadilah energi listrik di situ. Nah, sistemnya itu bisa dipakai di luar sistem PLN, disebutnya off-grid. Contohnya nih ya, biar kalian lebih terbayang. Kalian punya rumah di daerah yang terpencil, tidak dilalui oleh transmisi PLN. Jadi kalian tidak mendapat energi dari PLN nih, tapi kalian membutuhkan listrik. Kalian itu bisa menginstal panel surya di rumah kalian yang di situ. Jadi kalian bisa mendapatkan energi listrik dari panel surya. Nah, sistem tersebut disebut dengan off-grid. Nah, yang kedua adalah kolektor surya. Kolektor surya itu bisa dimanfaatkan dengan skala kecil dan juga besar. Untuk yang skala kecil, kalian mungkin pernah lihat di atas rumah ada alat seperti ini. Alat ini tuh disebutnya pemanas air. Tapi pemanas air ini bukan dari energi listrik memanaskannya, tetapi dari energi matahari. Panas dari matahari langsung diserap oleh alat ini untuk memanaskan air yang ada di alat ini, yang nantinya kalian pakai bisa dipakai untuk mandi atau memasak gitu. Nah, untuk yang skala besar itu biasanya kita menggunakannya untuk membangkitkan energi listrik. Jadi panas dari matahari akan dipanturkan oleh kolektor surya untuk memanaskan suatu fluida. Misalkan ya, biar lebih terbayang. Jadi ada fluida yang dipanaskan oleh panas matahari. Nantinya panas itu bisa digunakan untuk memanaskan suatu cairan lain. Misalkan air di sini. Air di sini dipanaskan oleh suatu cairan lain melalui suatu pemanas. Jadi air itu akan berubah fasa dari cairan menjadi uap gitu kan. Nah, salah satunya kan kalian pernah tahu nih di pembangkit listrik tenaga uap. Jadi uap yang dihasilkan itu membakar dari batu bara, lalu air itu berubah menjadi uap, yang nantinya uap akan menggerakkan turbin. Di sini juga bisa, tapi dipanaskannya itu melalui sinar matahari. Pilih yang nomor 3. Oke, gimana tadi? Memanfaatkan yang kita berikan. Apa? Menjemur pakaian nanti. Itu juga termasuk manfaat ya. Oke, tadi silakan sudah berkelompok masing-masing. Ambil satu wajan yang ada isinya kaca, hati-hati. Ya. Sama LKPD-nya minta tolong sekalian dibagikan ya. Langsung pakai sarung tangannya dipakai. Data seperti yang biasa kita lakukan, kita cek nanti apa saja. Kemajuan proyek ini juga foto, baca. Kaca detiknya sudah kita siapkan di situ, memang tak
Ada bendera? Aman ya? Kenapa? Ayo, yo. Proyek apa yang sedang Anda buat? Proyek membuat kelompok tenaga surya. 2. Konsep apa yang berhubungan dengan alat tersebut? 4. Tiga. Bagaimana alat kerja alat tersebut berdasarkan hubungan konsep yang Anda pahami? 4. Bagaimana pengembangan antara selanjutnya untuk proyek yang sedang Anda buat yang lebih bagus dan 5. Menurut Anda apakah keuntungan bagi masyarakat sekitar Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai dari absen 29. Saya akan mewakili kelompok saya yaitu kelompok 6 untuk memberi pertanyaan kepada kelompok 5. Kelompok 5, apakah kalian tahu mengapa kompor surya dianggap sebagai alat yang memanfaatkan sumber energi terbarukan? Sumber energi matahari yang 1,5 jam. Kendala apa yang kamu temukan selama penyusunan alat? Penyusunan alat ada dulu kendala. Tidak ada kendala. Mungkin nanti juga di kelompok lain kalau ada kendala ya. Jadi tadi ada beberapa kelompok itu yang menentukan antara mata satu dengan yang lainnya itu. Oke, kemudian saran apa yang kamu berikan kepada orang lain ketika membuat alat yang sama? Tadi kan membuat dengan seperti itu, mungkin di rumah bisa mencoba ya. Yuk jalur Lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kesimpulan wabarakatuh. yang kita pelajari hari ini adalah tentang menghemat energi listrik. Energi. Iya, salah satunya bisa energi listrik. Terus apa lagi? Yang biasa kamu gunakan di rumah masa pakai listrik atau pakai yang lainnya? Yang kalau di rumah pakai kompornya kompor apa? Kompor gas. Kompor gas. Berarti kan kompor listrik sampai ikut-ikutan. Kompor cahaya matahari ini kan bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Sumber energi itu ada 2. Tadi kan ada juga yang berdasarkan penggunaannya ada primer sama sekunder. Kita bahas yang sumber energi aja. Kalau yang tak terbarui itu berarti kemudian peserta didik menggunakan baju dengan benar itu silahkan ditulis angka antaranya. Sebentar. Kalian kemarin kan sudah diajari membuat laporan ya. Nanti ayo Rifai aja ya. Doa mulai. Doa selesai. Ya saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.